Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, mari sama-sama kita kita manfaatkan dengan mengaji kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya dan memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat manusia diciptakan oleh Allah mewujud ke muka bumi ini, tak lain dan tak bukan tujuannya hanyalah untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah. Dalam hal ibadah ini ada sifatnya ibadah yang hukumnya wajib, ada ibadah yang sifatnya hukumnya sunnah, ada ibadah mahdoh, ada pula ghairu mahdoh, ada ibadah berupa perbuatan, ada pula ibadah berupa perkataan, dan lain-lain sebagainya, yang mana dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita memperbanyak amaliyah kesalihan, insya Allah kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti akan senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, dan juga ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwasanya ketika kita hidup di muka bumi ini, memang tugas kita untuk beribadah dan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu tempat cocok tanam dan panennya nanti untuk kita manfaatkan kelak ketika kita sudah kembali ke haribaan Allah, yakni di alam akhirat. Semakin banyak amaliyah kebaikan yang kita lakukan, insya Allah semakin terang, semakin baik pula kehidupan yang akan kita jalani. Begitupun pula sebaliknya, jikalau kita di dunia ini hanya mengikuti hawa nafsu, senang-senang, foya-foya, membikin kemaksiatan, kemungkaran, kegaduhan, tidak mengikuti peraturan Allah, pun justru larangan-larangan Allah yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini, tentu kembalinya pun akan akibat dari perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan ketika di muka bumi ini. Mafsadatnya, madorotnya pun kembali kepada dirinya masing-masing, baik di dunia ini
terlebih-lebih kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dimintai pertanggungjawaban akan semua perbuatan kita masing-masing. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu ada manfaat, itu ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan dosa, perbuatan zalim yang kita lakukan, itu pun juga ada dampaknya, pun juga ada balasannya. Tidak terlewatkan kesemuanya, karena di antara kita masing-masing ada malaikat raqib dan ada malaikat atid selaku pencatat perbuatan amal kita. Ketika kita mulai akil balik semenjak hidup di dunia ini sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan memperbanyak amal saleh atau berkenaan dengan memperbanyak pahala sebagai bekal untuk kita pulang nanti ke haribaan Allah, ke kampung akhirat, kampung keabadian. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang berhalwat berdua dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau memberikan wejangan-wejangan luhur yang insya Allah itu sangat bermanfaat bagi kita selaku umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratat tariqi inda marqadihi kutibalahu adadu nujumis samai hasanat. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orangnya, yaitu qara'a yang mau membaca surat at-tariqi terhadap surat at-tariq. Bacanya tadi inda marqadihi, ketika ia hendak tidur atau ketika ia mau melaksanakan istirahatnya atau tidurnya. Kalau mau baca itu kutiba, maka ditulis lahu baginya adadu nujumis samai, jumlah banyaknya bintang-bintang di langit, ditulis hasanatun, beberapa kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, salah satu amaliyah yang insya Allah jikalau kita mau mengamalkan, maka kita akan mendapatkan begitu banyak pahala. Berapa jumlah pahalanya? Yaitu seperti jumlah bintang-bintang di langit. Semua itu ditulis kebaikan, diperuntukkan bagi kita yang melakukan. Apa itu? Sesuai dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ali, barang siapa orangnya yang mau membaca surat at-tariq, dibaca ketika ia hendak tidur, mau istirahat, tetapi dia tidak buru-buru tidur, terlebih dahulu mungkin bisa ambil wudhu dulu, bersuci dulu, lalu dia baca kitab suci Al-Quran surat at-tariq, kemudian ia tidur. Nah, orang yang mau baca surat at-tariq ketika ia hendak tidur, maka bintang-bintang di langit atau jumlah bintang-bintang di langit itu berapa? Tentu sangat banyak. Tidak ada yang tahu pastinya jumlah berapa bintang di langit itu, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Ditulis kebaikan itu, jumlah tersebut diperuntukkan orang yang mau membaca surat at-tariq
ketika ia hendak tidur. Ini merupakan sebuah petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu artinya apa? Artinya ketika Rasulullah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali pun artinya beliau juga memberikan wasiat kepada kita selaku umatnya. Maka selayaknya kita sebagai umatnya hendaknya bersyukur, berbahagia dengan pesan ini, dengan wasiat ini. Karena itu adalah sebuah amaliyah yang insya Allah tidak seberapa berat untuk kita lakukan. Kuncinya satu, ada niat. Ketika kita ada niat, ada kemauan, semuanya insya Allah akan jadi ringan. Akan tetapi jika tidak ada niat, seberapapun entengnya perbuatan tersebut, seberapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada pelakunya, tapi karena nggak ada niat, nggak mau, maka ia pun akan berat untuk mengamalkannya. Tetapi insya Allah, kalau kita betul-betul ada niat untuk mengamalkan itu semua, apapun amaliyahnya, termasuk amal-amal kebaikan, perbuatan, ucapan, dan lain sebagainya, salah satu di antaranya ialah kita hendak mengamalkan surat At-Thariq misalkan, dibaca ketika hendak tidur. Maka itu semua kalau niat yang betul-betul, maka yang berat pun akan jadi ringan, yang malas pun akan jadi semangat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, Al-Fakir berwasiat kepada Al-Fakir secara pribadi khususnya dan umumnya kepada saudaraku dimanapun berada. Mumpung roh masih bersarang dalam tubuh kita masing-masing, anugerah berupa usia, anugerah berupa kehidupan dan waktu luang, itu adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Sebab waktu yang telah lewat tidak akan kembali lagi. Jika kita pandai mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah waktu pun itu akan lewat dengan kebaikan-kebaikan, catatan kebaikan yang kita miliki. Tetapi pun sebaliknya, jika waktu yang kita miliki lewat dengan kita isi sebuah kezaliman, kita pun juga akan mendapatkan balasan daripada itu semuanya. Begitupun jika waktu itu terlewati dengan kosong atau dengan sendagurau, hura-hura semata, maka yang rugi bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri selaku pemiliknya. Maka hendaknya kita betul-betul bijak, arif, cerdas di dalam memanage waktu ini. Jangan sampai waktu itu hilang begitu saja, sia-sia begitu saja, tanpa diisi dengan kebaikan-kebaikan yang nyata. Insya Allah, jika kita betul-betul mampu memanage waktu dengan baik, kita isi dengan berbagai macam aktivitas yang positif, termasuk waktu hendak kita mau istirahat saja, mau tidur. Jika kita mau mengamalkan wasiat Rasulullah SAW tadi, membaca surat At-Thariq, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, pertolongan, petunjuk kepada kita selaku hambanya, sehingga kita senantiasa tetap di dalam jalan yang diridhoi dan kita dipermudahkan oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan berbagai macam ibadah. Salah satu di antaranya ialah dimampukan oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah, memberi pertolongan kepada kita selaku hambanya yang lemah, yang dhaif,
untuk bisa membaca surat At-Tariq ketika kita hendak tidur atau istirahat. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang memiliki ilmu yang amaliyah yang ilmiah, sehingga termasuk golongan orang yang tidak rugi, selamat fitini wat dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Itu semuanya karena kebodohan Al-Fakir. Secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.